Halo teman-teman semuanya. Kali ini kita akan membahas tentang strategi menulis akademik yang pada slide ini saya beri judul Academic Writing Strategies, khususnya terkait dengan 5 aspek fundamental, 5 fundamental elements atau aspek dalam penulisan akademik. Nah, apa aja 5 hal tersebut? Kita masuk pada struktur kontennya. Jadi struktur apa yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Nah, bagian video pertama ini adalah sebagai video pengantar. Kemudian kelima aspek berikutnya akan menjadi satu video tersendiri. Aspek yang pertama dari penulisan akademik yang strateginya akan kita bahas kali ini, yaitu tentang eh, kata words, ya. Jadi aspek atau elements berkaitan dengan kata-kata yang akan digunakan dalam menulis akademik. Nah, aspek atau elemen berikutnya, kayaknya saya sesuai dengan judulnya saja, saya akan menyebutnya elements. Elemen berikutnya yaitu sentences atau berkaitan dengan penulisan kalimat. Jadi nanti saya akan menjelaskan secara singkat, padat, dan jelas dan penuh makna. Sangat bermanfaat ya nanti tipsnya. Semoga itu bagaimana menulis kalimat dalam penulisan akademik. Nah, elemen berikutnya terkait dengan paragraf. Tuh, jadi menyusun paragraf akademik itu seperti apa, strateginya akan saya jelaskan dalam satu video tersendiri nantinya. Berikutnya berkaitan dengan section atau bagian-bagian khusus dalam karya akademik. Atau misalkan dalam eh, tesis, sebenarnya kalau di luar negeri disebutnya semua tesis ya. Jadi di skripsi, tesis, disertasi, atau sekarang yang populer semuanya dituntut untuk menulis, terutama untuk bisa lulus S1 pun udah dituntut menulis, yaitu artikel jurnal. Nah, jadi ada trik-trik tertentu untuk menulis setiap section, setiap bagian dari karya akademik. Nah, kemudian yang terakhir, izinkan saya nanti akan membahas teks yang lebih panjang atau longer text untuk melihat perbandingan dari beberapa teks akademik. Gitu. Nah, dengan melihat 5 elemen ini akan menghantarkan kita semua melihat secara komprehensif bagian-bagian yang sangat fundamental, bagian-bagian yang memang perlu strategi-strategi khusus dalam penulisan akademik. Nah, teman-teman semuanya, sebelum masuk ke 5 video pada setiap aspek, mari kita kembali merenungkan sebetulnya apa sih itu academic writing. Nah, ini penting sebagai dasar kita semuanya biar kita satu pemahaman, tidak tidak mengawang-awang atau berpikir pada konteks yang lain. Jadi ini frame-nya sudah jelas. Yang kita bahas kali ini adalah berkaitan dengan penulisan akademik. Tuh. Nah, apa itu penulisan akademik? Nah, penulisan akademik adalah penulisan non-fiksi, non-fiction writing. Jadi, menulis sebagaimana pada umumnya itu terbagi menjadi dua, teman-teman semuanya. Jadi, tulisan fiksi dan tulisan non-fiksi. Nah, gampangannya, tulisan fiksi itu tulisan yang ditulis eh, pada umumnya cenderung berdasarkan imajinasi. Gitu. Meskipun sekarang ada ada yang sedang populer itu science fiction ya. Jadi fiksi tapi berdasarkan data-data yang ilmiah. Nah, penulisan akademik ini masuk pada kategori kedua yaitu non-fiction writing atau penulisan non-fiksi yang harus ditulis berdasarkan fakta dan data yang ada. Tidak bisa eh, mengarang-arang seperti menulis puisi, menulis novel yang pure fiksi itu eh, bebas nulisnya, tidak semuanya bisa dikarang, itu fakta dan datanya bisa dikarang. Tapi kalau non fiction writing atau penulisan non fiksi itu harus benar-benar berdasarkan eh, data, berdasarkan waktu yang yang real gitu.
Kemudian, penulisan akademik adalah bagian dari pekerjaan akademik sebagaimana namanya ya. Jadi, hmm, para guru, mahasiswa, dan juga terutama dosen, mereka adalah akademisi. Nah, sebagai akademisi itu dituntut untuk mengembangkan keilmuan secara berkelanjutan, atau misalkan dosen untuk melakukan tridharma perguruan tinggi, atau mahasiswa sebagai syarat kelulusan itu dituntut untuk menulis secara akademik, dalam realitanya itu dalam bentuk artikel jurnal. Nah, atau ya, artikel jurnal. Kemudian ada juga yang terdahulu skripsi ya, pastinya skripsi, tesis atau disertasi. Kemudian sekarang yang belakangan ini banyak dituntut, eh, bukan hanya dalam bentuk monograf saja, tapi harus ada karya real dalam bentuk artikel jurnal. Gitu. Nah, tujuannya apa penulisan akademik itu? Penulisan akademik eh, dilakukan untuk convey knowledge atau mentransfer, menyampaikan pengetahuan dan pemahaman pada satu topik tertentu. Jadi perlu diingat di sini tidak saya bikin plural, tapi singular, a topik. Jadi pada topik tertentu, berbeda dengan misalkan kita lihat pada profesi jurnalistik itu, seorang wartawan dituntut untuk bisa mengcover banyak topik, menulis berbagai topik, mulai dari olahraga, politik, dan lain sebagainya. Meskipun ada juga memang wartawan yang secara spesifik ditugaskan misalkan untuk menulis terkait dengan olahraga, menulis bola, menulis tentang tenis, menulis tentang liga-liga atau perlombaan olahraga yang lainnya gitu, atau wartawan politik dan sebagainya. Tapi dalam dalam topik politik pun kan masih banyak ya sub topiknya itu. Nah, biasanya kalau seorang akademisi itu sangat spesifik pada satu topik tertentu. Misalkan pendidikan, dia topik di bagian mananya, di bagian yang lebih kecil lagi gitu. Jadi meng-convey knowledge dan pemahaman pada satu topik tertentu. Gitu. Nah, itu kalau dari sisi penulisnya, dan dari segi teksnya memang biasanya kalau skripsi, kemudian artikel jurnal itu memang sudah ketahuan mungkin dari judulnya, dari fokus penelitiannya itu memang sangat spesifik, tidak bisa terlalu terlalu lebar. Itu tujuannya. Kemudian karakteristiknya seperti apa? Nah, bisa dilihat di sebelah kiri di sini teman-teman semuanya. Karakteristik dari penulisan akademik itu yang pertama harus persuasif, banyak mengandung argumen. Makanya nanti salah satu tipsnya yang akan saya berikan adalah dalam menulis akademik itu harus diperbanyak menggunakan argumentatif atau persuasif paragraf. Nah, ini cuplikan saja ya, teman-teman. Kemudian formal, penulisan akademik formal, ditulis secara formal, tidak bisa menggunakan gaya-gaya yang slang atau pakai idiom. Nah, terutama ini kita akan membahasnya lebih khusus dalam bahasa Inggris ya. Nanti tips-tipsnya itu dalam bentuk bahasa Inggris akan aplikatif untuk teman-teman yang akan menulis artikel jurnal internasional. Nah, dan yang terakhir, sifat dari penulisan akademik adalah harus objektif, harus berdasarkan fakta dan data, tidak bisa cenderung ke kanan atau ke kiri, tapi hmm, biasanya misalkan dalam tugas akhir, skripsi katakanlah, atau artikel jurnal dalam diskusi itu harus bisa mengcover eh, secara balance gitu. Tidak misalkan tidak hanya menyebutkan hasil-hasil yang bagus, tapi hasil-hasil yang kurang bagus juga dideskripsikan, kemudian dilihat secara komprehensif bagaimana interpretasinya atau pemanaannya dalam penelitian yang dilakukan. Tuh. Nah, teman-teman, video ini kita cukupkan dulu. Kita bertemu di video selanjutnya yang akan membahas tentang kata atau words. Jadi strategi-strategi bagaimana menulis, atau terlebih tepatnya yaitu memilih memilih kata dalam penulisan akademik. Terima kasih semuanya.